Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan memasuki modul 2 yaitu simulasi input switching dan output LED pada Atmega 32. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit tentang modul satunya. Modul satunya ini kan dia ingin mengeluarkan data di output A R19. Nah, R19-nya kan kita kasih nilai dulu. Nilainya itu 0B 11111111 gitu, misal. Berarti kan harusnya LED-nya nyala semua. Nah, seperti ini LED-nya nyala semua. Tapi sebelum kita mengeluarkan nilai pada port A, itu kita harus setting dulu. Port A-nya ini dia sebagai input atau sebagai output. Sesederhananya seperti itu. Misal kita kasih data 11111111. Nah, terus kita keluarkan. Harusnya nyala semua, tapi sebelumnya kita tidak men-setting port A-nya itu sebagai output. Di mana settingannya di sini? Di FF ini. Kalau misalnya FF kan dia berarti dibinarkan 11111111. Berarti semuanya untuk output. Sedangkan kalau misalnya untuk 0F misal, kita kasih 0F. Berarti kan binarnya 00001111. Nah, terus kita build. Nah, ini yang nyala hanya bagian pin A0 sampai 3. Sedangkan yang pin A4 sampai 7 ini dia mati. Kenapa? Padahal kita kan mengeluarkannya yang ini. Yang 11111 ini kan. Harusnya dia kan hidup. Tapi karena settingan awalnya di port A ini, port A-nya ini nggak kita setting semuanya untuk output. Tapi ada yang untuk input. Seperti ini. Jadi yang pin A4 sampai pin A7 itu dia nggak akan mengeluarkan data apapun karena awalnya aja dia tidak disetting untuk output. Seperti itu. Kasih contoh lagi misal 13 hexa itu kalau dibinarkan berarti 00010011. Nah, berarti yang untuk output itu hanya pin 0, pin 1 sama pin 4 seperti itu. Coba kita build terus kita run. Nah, ini yang untuk output ini hanya pin A0, pin A1 sama pin A4. Sedangkan yang pin A2, 3, 5, 6, 7 ini dia nggak akan mengeluarkan data karena settingannya dia tidak untuk output. Seperti itu. Jadi sederhananya kalau misalnya di settingan awal itu 0 itu untuk input sedangkan 1 itu untuk output. Nah, terus kita masuk ke modul 2. Modul 2 ini rangkaiannya seperti ini. Jadi kalau ditekan button yang pertama dia LED satunya menyala. Terus yang kedua, button kedua itu LED yang kedua yang menyala. Button ketiga LED 1, LED 2 menyala. Button keempat diklik, LED yang ketiganya itu menyala. Nah, caranya kita setting dulu port C-nya sama port A-nya. Port C-nya itu kita setting input karena dia kan bakalan menerima masukan. Dia terhubung apa enggak. Dia itu kalau misalnya terhubung anggap aja dia 1. Kalau misalnya dia terputus berarti 0. Seperti itu kan inputannya ada atau enggak. Inputannya 1 atau 0 seperti itu. Berarti port C itu adalah untuk input, sedangkan port A itu mengeluarkan data, dia sebagai output. Ini di program
perintah outDDRC R16. R16-nya itu kita atur 0x00 karena kan dia untuk sebagai input. Terus yang outDDRA R16. R16-nya udah kita ganti jadi 0xFF. Berarti kan dia untuk output. Lalu ini ada label pertama. Nanti dibahas gunanya. Terus ada SBIS pin C0. Perintah SBIS ini dia itu untuk men-skip baris selanjutnya atau perintah selanjutnya kalau pin C0-nya ini dikasih angka 1 atau di set. Jadi anggap aja kalau nemu kata set itu 1, kalau clear itu 0. Tuh. Jadi kalau misalnya si pin C0 ini dikasih inputan 1, dia akan men-skip perintah RJMP kedua. Nah, yang dijalankan adalah LED R16 0x01. Register 16-nya dikasih nilai 1, 0001, terus dikeluarkan di port A. Ini kan, berarti dia mengeluarkan data 1. Data 1 berarti pin A0 yang nyala, hanya pin A0 yang nyala. Lalu habis itu dilihat perintah selanjutnya. Ini ada label. Terus perintah selanjutnya SBIC pin C0. SBIC ini dia akan men-skip baris selanjutnya kalau misalnya si pin C-nya ini bernilainya 0 atau clear. Jadi kalau misalnya dia 0, dia akan menjalankan perintah ini, LDI R16 0x00. Berarti nanti kalau misalnya kita lepas kan berarti di sini ya. Di sini itu mengiyakan iya bahwa si pin C-nya ini 0. Kalau si pin C-nya ini 0 berarti yang dijalankan itu kan langsung LDI R16, RJMP-nya dilewati. Nah, dia akan mengeluarkan data 00 semua. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kita tahan, berarti kan pin C0 ini tidak bernilai 0. Maka RJMP ini tidak di skip. RJMP ini dijalankan, berarti loncat ke pertama 2. Pertama 2 ini. Berarti dia looping aja di situ. Berarti dia mengeluarkan data ini terus. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah unclear-kan ya, atau kita udah memutuskan buttonnya. Nah, berarti kan kita menjalankan perintah ini. Terus ada label kedua, ada SBIS pin C1. Nah, SBIS pin C1 ini dia perintahnya bakalan ke sini kalau misalnya yang pertama tadi SBIS pin C0-nya ini dia bernilai 0, berarti kan dia tidak men-skip RJMP kedua, berarti dia loncat ke kedua, dia menjalankan perintah SBIS pin C1. Atau dia udah menjalankan SBIS pin C0-nya ini, terus abis itu dia lepas berarti SBIC pin C0, terus habis itu dieksekusi lagi apakah dia SBIS pin C1. Seperti itu. Atau dilihat flowchartnya dulu. Ini ya. Kan ada banyak label. Jadi dilihat SBIS pin C0. Kalau misalnya button pertama itu kan di pin C0. Button pertama dia diklik bernilai 1, berarti dia akan menjalankan perintah ini.
LDI R16 0x01 gitu. Tapi kalau misalnya pin C0-nya ini dia nggak disatukan atau nggak dikasih masukan, berarti dia kan tidak men-skip baris selanjutnya, berarti dia loncat ke kedua. Itu. Nah, di yang kedua dia putuskan lagi apakah dia SBIS pin C1, apakah pin C1-nya ini bernilai 1. Kalau misalnya iya, dia menjalankan perintah yang ini LDIR16, RJMP-nya di skip. Tapi kalau misalnya tidak, berarti si RJMP-nya ini tidak di skip, dia loncat ke ketiga. Di ketiga ini sama, dia ditanya apakah pin C0-nya ini 1. Kalau misalnya 1, berarti dia men-skip si RJMP, dia langsung ke sini LDI R16 0x03 ini. Terus dia mengeluarkan di port A. Keempat juga sama, kalau misalnya enggak dikasih masukan 1, berarti dia nanya lagi ke button yang pertama. Jadi dia nanya button yang kedua apakah ada masukan. Kalau misalnya tidak, nanya button yang kedua apakah ada masukan. Kalau enggak, dia nanya button yang ketiga gitu. Dan seterusnya. Setelah dia mengeluarkan yang si output A ini, dia kan mengeluarkan data yang udah dikasih kan. Nah, itu dia ditanya apakah dia dicabut buttonnya atau diputus data satunya itu. Kalau misalnya dia diputus atau pin C0-nya itu dikasih masukan 0, berarti dia mengeluarkan data 0. Nih, output A R16-nya dikasih 0. Tapi kalau misalnya dia nggak mengeluarkan atau dia tidak mencabut atau tidak ngasih masukan 0, berarti dia looping aja. Di sini bakalan mengeluarkan yang data ini. Seperti itu. Jadi untuk modul 2 ini ditekankan itu SBIS sama SBIC. Kalau SBIS itu dia bakalan men-skip baris selanjutnya kalau misalnya dia set atau dia 1. Kalau SBIC itu bakalan men-skip perintah selanjutnya kalau misalnya dia itu 0 gitu. Pin C-nya itu, pin C yang dituju itu 0. Nah, terus untuk tugasnya ini sama, rangkaiannya kayak gini, tapi output LED-nya yang berbeda. Jadi kalau misalnya ditekan tombol yang pertama, dia tertampil 3 angka NIM terakhir. Jadi misal NIM terakhirnya itu NIM-nya 100. 100 itu kalau dibinerkan berarti 0B 0110 0100. Itu. Nah, terus di build, jalankan. Nah, yang tertampil ini 100. Kalau misalnya yang kedua, tombol kedua ditekan, itu ditambah 1. Berarti ini kalau tombol 1 ditekan keluarnya 100, kalau tombol 2 yang ditekan dia keluarnya 101, seperti itu. Jadi ini untuk hardware-nya di sini terdapat
ATmega 32 untuk prosesor yang kita gunakan. Pada port A ATmega 32 kita hubungkan ke LED, kemudian pada port C ATmega 32 kita hubungkan ke button. Di sini terdapat 8 button, tetapi yang kita gunakan hanya 4 button. Ini button pertama, button kedua, button ketiga, button keempat. Untuk rangkaian hardware ini sudah sesuai dengan rangkaian pada Proteus, di mana terdapat 4 button yang dihubungkan ke port C, kemudian terdapat 8 LED yang dihubungkan ke port A. Seperti itu. Kita langsung saja ke programnya dan kita upload programnya. Oke, upload berhasil. Kemudian kita coba. Pada program, algoritma program itu ketika button ditekan atau ketika pin C0 kita beri logika high. Logika high artinya button ditekan maka akan mengeluarkan output 1 pada LED. Dapat terlihat output 1 pada LED. Kemudian pada label pertama 2 ini terdapat perintah SBIC, artinya skip bit if clear. Artinya pada pin C0 jika diberi logika low atau kita clear, artinya pada button kita lepas, maka output LED akan 0. Begitu juga untuk yang kedua, jika pada pin C1 kita set atau kita beri logika high, maka output akan mengeluarkan 2. Tetapi ketika pin C1 kita clear atau kita beri logika low, maka output akan 0. Ini program menjadi satu kesatuan. Program yang atas untuk menyalakan atau untuk memberi logika high ketika button ditekan. Nah, untuk program yang kedua ini itu digunakan untuk ketika button tidak ditekan. Artinya ketika button tidak ditekan maka outputnya 0. Tapi ketika button ditekan maka outputnya sesuai dengan yang ingin kita outputkan. Di sini 2. Kemudian pada label ketiga, jika pin C2 kita tekan, kita beri logika high, maka output akan menyala 3, LED akan menyala 3. Kemudian ketika button 3 tidak ditekan, maka output akan 0. Begitu juga untuk yang keempat, seperti itu. Oke, jadi ini untuk programnya. Ini untuk outputnya tidak harus 0, 1, 2, dan 3, bisa kalian ubah. Jadi ketika button ditekan, maka dia akan, misal ya, ketika button ditekan dan ketika button tidak ditekan, build atau program, ketika button ditekan maka akan mengeluarkan output 1, tetapi ketika button tidak ditekan maka akan mengeluarkan output 5. Jadi ini terserah, mau diganti terserah, seperti itu. Tetapi pada percobaan itu kita menggunakan 0x00 karena ketika button ditekan dia akan mengeluarkan output 1, tetapi ketika button tidak ditekan, artinya kita beri clear atau kita beri logika low, maka output akan 0 atau mematikan semua, seperti itu. Tapi ini tadi saya coba ketika button ditekan maka output 1, tetapi ketika button tidak ditekan maka outputnya 5, seperti ini. Dia tidak ditekan maka outputnya 5, seperti itu. Oke, jadi ini untuk hardware-nya. Mungkin kurang lebih sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.